Halo semua, kami dari kelompok 19 ADF ingin mempresentasikan tentang analisis cluster untuk pengelompokan transaksi penjualan produk. Anggota kami beranggotakan Rafidah Mugimi Ditania Putri dan saya sendiri Jurnal Santosa. Penjualan adalah bentuk interaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian diikuti dengan proses menyerahkan produk atau jasa dengan imbalan dari pembeli. Volume transaksi adalah indikator yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah perdagangan atau transaksi yang terjadi dalam perdagangan di suatu sesi. Volume penjualan yang tinggi bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan laba, sehingga bisnis kita bisa berkembang lebih pesat dan lancar. Analisis cluster adalah analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau observasi yang berbeda ke dalam kelompok cluster, sehingga kesamaan antara objek dan kelompok menjadi maksimal, dan kesamaan antar kelompok minimal. Analisis ini merupakan teknik analisis statistik multivariat yang mengkelompokkan observasi berdasarkan variabel. K-means merupakan suatu metode data clustering non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi data yang ada ke dalam bentuk suatu cluster atau lebih. Metode ini mempartisi data ke dalam cluster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam cluster yang lain. Pada penilaian kali ini akan dilakukan pengelompokan jumlah transaksi penjualan dari 100 produk untuk mengetahui penyebaran dengan nilai 3 klaster, yaitu klaster rendah, sedang, tinggi, sehingga dapat memudahkan dalam klaster urutan untuk melakukan pengamatan mengenai volume transaksi penjualan dari setiap produk. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Yang kedua, analisis cluster. Analisis cluster adalah suatu alat untuk mengelompokkan sejumlah n objek berdasarkan p variabel yang secara relatif mempunyai kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut, sehingga keragaman dalam suatu kelompok lebih kecil dibandingkan dengan keragaman antar kelompok. Analisis cluster termasuk dalam analisis statistik multivariate, metode interdependen. Karena itu, tujuan analisis cluster bukan untuk menghubungkan ataupun membedakan dengan sampel atau variabel lain. Analisis cluster berfungsi untuk meringkas data dengan jalan mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, di antaranya objek yang akan diteliti. Nah, analisis cluster terbagi menjadi dua, yaitu metode non-hierarki dan metode hierarki. Selanjutnya adalah hierarchical cluster. Hierarchical clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Kemudian, proses diteruskan ke objek lain yang memiliki kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga cluster akan membentuk semacam pohon di mana ada hierarki atau tingkatan yang jelas antar objek dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Selanjutnya, K-means cluster. K-means cluster merupakan salah satu metode clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan digunakannya analisis cluster adalah mengklasifikasikan sekelompok objek atau amatan ke dalam beberapa klaster berdasarkan ukuran kemiripan atau ciri-ciri umum antar objek, sehingga objek-objek yang berada di dalam klaster yang sama memiliki kemiripan lebih
besar dibandingkan objek di luar klaster. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Kaggle yang merupakan kuantitas transaksi penjualan dari 800 produk selama 52 minggu. Data tersebut meliputi kode produk, banyaknya transaksi penjualan pada setiap minggu untuk masing-masing produk, dan nilai normalisasi dari kuantitas tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data transaksi dari 100 produk selama 4 minggu terakhir, yaitu minggu ke-48, 49, 50, dan 51. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan itu ada 4, yaitu W48, yaitu banyak transaksi penjualan pada minggu ke-48. Selanjutnya ada W49, yaitu banyak transaksi penjualan pada minggu ke-49. Ada W50, banyak transaksi penjualan produk pada minggu ke-50. Dan W51, yaitu banyaknya transaksi penjualan pada produk minggu ke-51. Software bantuan yang digunakan pada penelitian ini adalah IBM SPSS volume 25. Lalu langkah-langkah untuk melakukan analisisnya, yang pertama melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik setiap variabel. Yang kedua, melakukan analisis K-min cluster berdasarkan variabel yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi penjualan menjadi 3 cluster, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, melakukan analisis hierarchical cluster berdasarkan variabel yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi penjualan menjadi 3 cluster, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lalu melakukan interpretasi hasil analisis. Statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik secara umum dari variabel data yang digunakan dalam penelitian. Hasil dari statistika deskriptif dapat dilihat dari tabel 2. Selanjutnya adalah analisis K-min cluster. Transaksi penjualan dikelompokkan menjadi 3 cluster, yaitu transaksi penjualan tinggi, sedang, dan rendah. Proses yang dilakukan untuk mendapatkan 3 cluster yang tepat pada satu subjek terjadi sebanyak 4 kali, dengan jarak minimum antar pusat cluster adalah 35,104. Kemudian pengujian ANOVA. Pada tabel dapat dilihat bahwa dihasilkan nilai signifikansi dari setiap variabel adalah sebesar 0, di mana nilai tersebut lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa setiap klaster di setiap variabel memiliki perbedaan yang signifikan dengan klaster lainnya. Selanjutnya, dari tabel pada layar, dapat dilihat bahwa jumlah dari setiap klaster yang terbentuk. Dari 100 produk yang dianalisis terbagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster 1 berjumlah 29 anggota produk, klaster 2 berjumlah 41 anggota produk, dan klaster 3 berjumlah 30 anggota produk. Kemudian, hasil akhir dari proses clustering adalah seperti yang ada pada tabel di layar. Dari tabel yang ada pada layar, dapat didefinisikan karakteristik dari ketiga klaster. Untuk klaster pertama merupakan kelompok transaksi penjualan produk yang sedang. Sedangkan untuk klaster kedua, merupakan pengelompokan transaksi penjualan produk yang rendah. Dan untuk klaster 3, merupakan pengelompokan transaksi penjualan produk yang tinggi. Dari ketiga klaster ini juga dapat ditunjukkan oleh gambar bar plot yang ada pada layar. Nah, karakteristik ketiga memiliki rata-rata transaksi penjualan produk tertinggi, sedangkan karakteristik klaster 2 adalah memiliki rata-rata transaksi penjualan produk terendah. Nah, oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa pengelompokan yang telah dilakukan didapatkan bahwa klaster 3 merupakan klaster rata-rata transaksi penjualan produk tinggi, klaster 1 merupakan klaster rata-rata transaksi penjualan produk sedang, dan klaster 2 merupakan klaster rata-rata transaksi penjualan produk rendah.
Kemudian, untuk anggota dari setiap klaster dengan metode K-means cluster dapat dilihat pada tabel yang ada pada layar. Analisis hierarchical cluster. Pada analisis menggunakan metode hierarchical cluster, digunakan metode average linked edge within group, di mana merupakan metode non-hierarki clustering yang menggunakan rata-rata jarak tiap cluster. Dari 100 produk yang dianalisis terbagi menjadi 3 cluster, yaitu cluster 1 yang berjumlah 41 anggota produk, cluster 2 yang berjumlah 5 produk, dan cluster 3 yang berjumlah 54 produk. Dari anggota cluster yang ada di tabel, cluster 1 berjumlah 41 anggota cluster, lalu cluster 2 berjumlah 5 anggota cluster, dan cluster 3 berjumlah 54 anggota cluster. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap data transaksi penjualan 100 produk, setiap minggu, selama 4 minggu, yaitu minggu ke-48, 49, 50, dan minggu ke-51, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengelompokan transaksi penjualan produk dengan metode K-means cluster menghasilkan 3 cluster, yaitu klaster pertama merupakan klaster dengan rata-rata transaksi penjualan produk yang sedang dengan jumlah anggota sebanyak 29 produk. Klaster kedua merupakan klaster dengan rata-rata transaksi penjualan produk yang rendah dengan jumlah anggota sebanyak 41 produk. Sedangkan klaster 3 merupakan klaster dengan rata-rata transaksi penjualan produk yang tinggi dengan jumlah anggota sebanyak 30 produk. Yang kedua, pengelompokan transaksi penjualan produk dengan metode hierarchical cluster atau average linked edge within group menghasilkan 3 klaster. Klaster pertama memiliki jumlah anggota sebanyak 41 produk, klaster kedua memiliki jumlah anggota sebanyak 5 produk, dan klaster 3 memiliki jumlah anggota sebanyak 54 produk.